Selamat pagi, selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini. Baiklah kita mempersiapkan hati kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, segala hormat dan pujian kami persembahkan kepada-Mu pada pagi yang indah ini. Kami sungguh menikmati kasih dan penyertaan-Mu Tuhan. Dan patutlah ketika pagi ini kami menaikkan ucapan syukur kepada-Mu. Dan saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, tuntun dan sertai kami, kuasai kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saudara-saudara, bahagian firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini di Minggu pagi ini, saya mengangkat dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai ayat 25. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai ayat 25. Mari dengarkan firman Tuhan mengatakan begini. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan Pemelihara jiwa. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di rumah masing-masing, Gembala dan Pemelihara jiwa adalah tema yang akan kita renungkan bersama pada minggu ini. Tomang kampi siato katirnai diatan. Saudara-saudara, pada tahun 155 Masehi ada seorang
dia ditangkap oleh pemerintah Romawi untuk diadili. Saat diminta perwira Romawi untuk menyangkal imannya, dia menjawab begini, selama 86 tahun aku berbakti kepada Kristus, dan selama itu belum pernah ia mengecewakan aku. Bagaimana aku dapat mengikuti sang raja yang menyelamatkan aku? Itu jawaban seorang uskup atau sang uskup itu. Tentu sikap teguh, sikap kesetiaannya dan ketaatannya kepada Yesus yang mengakibatkan ia menjawab seperti itu, dan pada akhirnya ia dibakar pada sebuah tiang gantungan. Itu kisah dari seorang uskup yang bernama Polikarpus di Smyrna. Saudara-saudara, ketaatan adalah bagian atau bukti dari iman seseorang. Tidak ada cara lain untuk membuktikan iman kita, iman seseorang, kecuali dengan ketaatannya kepada Tuhan. Karena itu Alkitab menjelaskan bahwa orang yang hidup dalam ketaatan sebagai wujud iman mereka, sekalipun ada begitu banyak tantangan, sekalipun ada begitu banyak penderitaan yang ia alami, tetapi kalau ia tetap mengalami ketaatan kepada Tuhan, disitulah dapat dilihat bahwa itu adalah wujud imannya kepada Tuhan. Karena itu 1 Petrus yang kita baca pada pagi ini sebenarnya dialamatkan kepada komunitas bagi orang percaya atau komunitas orang percaya yang berada di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia ketika itu. Kita bisa baca dari pasal 1 ayat 1, di mana komunitas ini ketika itu sedang hidup dalam suasana masa-masa sukar, masa-masa sulit mengenai kehidupan mereka ketika itu. Mungkin tidak sesulit yang kita alami sekarang ini. Benar, kita hidup dalam masa-masa sulit karena adanya pandemi COVID-19. Ketika itu mereka mengalami, atau komunitas itu mengalami sebuah zaman yang begitu amat menekan kehidupan mereka, bahwa saat di mana kekristenan mengalami penganiayaan yang luar biasa. Bagaimana tidak, kekristenan itu dibenci oleh Kaisar Nero, sang penguasa ketika itu. Tentu saja bagi yang memiliki mentalitas cari aman saja, itu bisa terjadi ketika itu. Tapi pilihan mengikuti jejak Yesus memang diperhadapkan bagi mereka ketika itu. Tapi bagi mereka yang mempunyai atau memiliki mentalitas cari aman, bisa saja mereka mengambil sebuah keputusan yang lain. Mereka akan menolak salib. Karena ya, kalau mengikut Yesus, yang terjadi adalah derita ketika itu. Tetapi terhadap yang setia, tentu mereka akan tetap taat dengan apa yang mereka imani. Karena itu terhadap yang setia beriman namun minim pengetahuan
ketika itu yang sedang merasa teraniaya. Kepada mereka di sini Petrus memberikan sebuah penguatan. Petrus memberikan bimbingan bagaimana berrelasi dengan orang lain. Petrus mendorong supaya mereka itu hidup sesuai dengan pengharapan yang diterima melalui Yesus Kristus, supaya mereka tetap bersukacita sekalipun dalam penderitaan sebagai konsekuensi mengikut Tuhan atau mengikut Kristus. Karena itu dalam suratnya Petrus mau menghadirkan karya Kristus untuk mengarahkan orang Kristen agar lebih tahan menghadapi penderitaan, dan dia mau memaparkan arti penderitaan itu secara lebih mendasar bagi mereka. Karena itu Rasul Petrus mau menguatkan iman mereka yang sedang mengalami tekanan dan penganiayaan karena keyakinan, karena ketaatan kepada Yesus Kristus. Karena itu Petrus mengingatkan supaya mereka tetap memiliki iman yang benar itu. Petrus mengingatkan mereka akan Injil tentang Yesus Kristus yang merupakan jaminan yang pasti dan harapan bagi mereka. Sebab itu di sini kita melihat bagaimana Petrus itu mau menguatkan komunitas-komunitas, jemaat-jemaat yang ada ketika itu. Sebab Yesus Kristus itu menurut Petrus sudah mati, hidup kembali dan berjanji akan datang lagi. Nah, atas dasar itu mereka hendaknya rela dan tahan menderita, sambil menyadari bahwa penderitaan mereka merupakan ujian, bahwa apakah mereka betul-betul percaya kepada Kristus. Ketika mereka sedang diuji seperti itu atau bagaimana? Nah, Petrus mau mengatakan bahwa dengan mengikuti jejak Yesus, ujungnya adalah hidup. Itu yang Petrus mau tegaskan di sini. Bukan melulu penderitaan, apalagi kematian. Dengan demikian ia secara tegas mengingatkan orang-orang yang beriman pada zaman itu bahwa tidak sia-sia setia beriman kepada Tuhan, tidak sia-sia meneladani Kristus, tidak sia-sia taat kepada teladan Kristus itu. Jika kita tetap rela menderita karena kebenaran, maka itu dipandang oleh Allah sebagai perbuatan baik, yakni suatu kasih karunia. Sehingga masa-masa sulit, masa-masa sukar itu pun kita tetap bersaksi tentang kebenaran. Nah, ini yang mau kita belajar bersama di tengah pandemi COVID-19 ini, bahwa sekalipun kita hidup dalam masa-masa sulit, sulit untuk keluar, sulit untuk berkunjung ke keluarga, sulit untuk berbelanja, sulit untuk ke sekolah, sulit, banyak yang membuat kita sulit sekarang. Ruang gerak kita itu begitu terbatas, dan itu memang membuat kita mengalami masa-masa sukar. Tetapi di sini kita mau belajar seperti komunitas, seperti jemaat pada zaman itu, bahwa mereka tetap bersaksi sekalipun masa sulit, bersaksi tentang kasih dan kebenaran Tuhan itu. Karena itu firman Tuhan saat ini memperlihatkan kepada kita tentang ketaatan Yesus yang tidak terpengaruh oleh penderitaan yang dialaminya ketika itu. Kita bisa membayangkan di tengah banyaknya orang yang menghindari masalah dan penderitaan yang muncul akibat sebuah penderitaan, akibat sebuah kesulitan hidup, akibat sebuah masalah-masalah. Tetapi justru Yesus membuktikan ketaatannya kepada Tuhan di tengah penderitaannya, di tengah kesulitannya.
ketaatan Yesus tidak berubah karena ketidaksetiaan para murid ketika itu. Bisa dibayangkan, murid ketika itu mulai tidak setia kepadanya. Ketaatan Yesus itu tidak berhenti karena dia ditolak oleh orang banyak. Masa pelayanan Yesus adalah sebuah masa pelayanan yang dimulai dengan pengajaran dan perbuatan yang luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa? Ketika ia memulai pelayanan itu, orang-orang yang ada saat itu mulai mengagungkan dia. Bahkan puncak dari pengagungan dari semua itu adalah ketika Yesus memasuki Yerusalem, dan di situ ia menunggang seekor keledai dan orang banyak mengagumi dia. Bahkan orang rela mengeluarkan jubahnya, melepaskan jubahnya untuk dijadikan alas sebagai keledai tunggangan Yesus ketika itu. Namun yang terjadi kemudian adalah masa itu tiba-tiba berubah secara total ketika orang kemudian yang dulunya mengatakan Hosana bagi anak Daud berubah menjadi sebuah teriakan, salibkan dia. Penolakan terhadap Yesus makin jelas dengan adanya tuduhan-tuduhan yang palsu yang pada akhirnya membawa Yesus kepada kayu salib. Dan penolakan yang sangat menyakitkan itu terjadi, tetapi Yesus buktikan bahwa sekalipun penderitaan itu ia alami, tetapi ia buktikan ketaatannya kepada Tuhan sampai ia mati. Nah, karena itu saudara-saudara, ketaatan seperti atau ketaatan hidup seperti inilah yang juga dipraktekkan oleh gereja mula-mula. Ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka dengan taat dan tekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Itu juga dilakoni oleh Daud dalam pembacaan kita Mazmur pada saat ini, bahwa bagaimana Daud itu memiliki ketaatan kepada Tuhan, bahwa ia betul-betul membuktikan dengan menggantungkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Bahkan ia menjadikan Tuhan itu sebagai gembala yang baik dan memelihara jiwanya. Waktu ia mengatakan Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Adakah juga kita mau mengatakan di tengah sulitnya kehidupan yang kita alami saat ini, Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Dalam menjalani hidup kita dari hari ke hari yang kita alami dalam pergumulan yang berat ini, tentu kita tidak bisa lepas dari sebuah kekhawatiran. Kita tidak lepas dari ketakutan dan rasa tidak nyaman. Kita khawatir akan bahaya dari virus ini. Kita tidak nyaman dengan penyebaran virus ini. Dan memang virus ini menggemparkan kita saat-saat ini. Bagaimana tidak, setiap hari, bahkan setiap waktu yang kita dengar, mungkin yang kita katakan tentang virus ini. Berapa banyak orang yang meninggal. Setiap penonton yang kita lihat itu adalah berita-berita, berapa pertambahan, berapa yang meninggal, berapa yang sembuh. Kita melihat, kita menghitung berapa banyak orang yang meninggal, berapa banyak yang ODP, PDP, OTG, berapa yang sudah tertular di Makassar, berapa yang sudah terjadi di Sulawesi Selatan. Tidak berhenti kita menghitungnya. Apa yang terjadi semakin memang menimbulkan sebuah kecemasan, kekhawatiran, ketakutan
mereka masing-masing dan mulai lari dari ketaatannya kepada Tuhan. Banyak orang mulai meninggalkan Tuhan karena terlalu dikuasai oleh rasa tidak nyaman karena ketakutan, kekhawatiran yang terjadi. Tetapi saya mau mengatakan begini bagi kita semua, bahwa firman Tuhan saat ini yang kita renungkan bersama, bahwa firman ini memberikan sebuah pengharapan bagi kita, bahwa setiap orang yang senantiasa memiliki ketaatan kepada Tuhan, memang taat itu adalah memang khawatir itu adalah sesuatu yang kadang terjadi dalam hidup. Tetapi bagi kita, setiap orang yang taat kepada Tuhan tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Tuhan itu adalah gembala yang baik dalam kehidupan kita. Itu yang juga disaksikan oleh Mazmur atau Daud dalam pembacaan Mazmur. Bahkan Yesus sendiri mengatakan bahwa Dia adalah gembala yang baik. Kalau gembala yang baik itu, pada malam hari Ia akan membawa kawanan domba itu pulang ke kandangnya. Dan kalau pada pagi hari, kemudian Ia mengantarkan domba-dombanya itu untuk mencari rumput dan air yang jernih. Bahkan gembala yang baik itu akan senantiasa mencari domba yang tersesat, dan Dia mengenal nama dan para dombanya yang memanggil sesuai dengan namanya. Karena itu Dialah gembala yang agung, Dialah memelihara jiwa kita. Apapun keadaan kita, yakinilah bersama bahwa Dia rela seberat apapun pergumulan yang kita alami sekarang, tetap yakin dan tetap kuat bahwa di balik semua yang kita alami, di balik semua yang terjadi di tengah kehidupan kita saat ini, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tetapi sebagai gembala, Dia senantiasa peduli dengan keadaan kita. Dia akan selalu menolong dan menyertai jemaat. Karena itu tetap taat dan yakin bahwa Tuhan